Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan yang menjaga hidup kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Dia berikan sehingga kita dapat beribadah saat ini. Mari berdiri, kita muliakan Tuhan dengan melantunkan Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pencipta dunia, penebus dosa kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu sungguh tak terselami. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dipersiapkan dan dibentuk dalam hidup beriman kami setiap hari. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu saat ini, sehingga kami dapat bersaksi dan melayani dengan tulus serta tetap taat kepada perintah dan ketetapan-Mu. Dalam nama Putra-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku. Ya Tuhan, semaikanlah di
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan untuk itulah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita pada kaki kami dan suluh pada perjalanan kehidupan kami. Sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu. Untuk itulah kami mohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kiranya kami layak menerima sabda-Mu untuk dapat diberlakukan dalam kehidupan beriman kami hari demi hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Adapun tema dari bagian pembacaan Alkitab tadi sebagai berikut: siap diproses Tuhan. Hidup dan kehidupan ini merupakan suatu perjalanan yang harus ditempuh. Walaupun jalannya penuh dengan rintangan dan hambatan. Dari situlah hidup dan kehidupan ini berproses, termasuk iman kita. Ada beberapa hal yang sedang memproses kehidupan umat manusia seluruh dunia, dan khususnya di negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Yang pertama, tidak asing lagi, saat ini pandemi COVID-19 belum dapat sepenuhnya terputus mata rantainya. Entah kapan, semua tidak tahu. Yang kedua, perekonomian dunia dan khususnya bangsa Indonesia belum stabil, mengingat banyak perusahaan yang tidak dapat dilanjutkan, kemudian betapa banyaknya orang-orang yang harus di PHK, dan itu tentu mempengaruhi perekonomian keluarga dan tentu dunia. Yang ketiga, soal pendidikan.
lewat online. Daerah-daerah terpencil sulit mendapatkan sinyal. Sementara untuk belajar tatap muka, masih ada banyak orang tua yang tidak setuju atau tidak mengizinkan murid anak-anaknya untuk bersekolah seperti biasa. Yang keempat, tentu masih kita ingat dan tentu pengaruhnya sampai sekarang ini masih ada bencana alam di NTT dan NTB dan beberapa wilayah di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Masih ada wilayah atau daerah yang tidak bisa dibantu karena sulitnya wilayah tersebut. Dan ini berpengaruh pada bidang pertanian yang waktu memanen tidak dapat. Tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik karena tergenang hujan. Jadi banyak petani yang mengeluh karena merugi. Nah, mungkin kalau kita bertanya, dari semua peristiwa ini yang tidak sedikit telah merenggut banyak jiwa dan kerugian-kerugian material, pengungsi-pengungsi begitu banyak, dan mereka mulai terancam kesehatannya. Apakah mereka masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Atau mereka telah dililit oleh suatu pemahaman yang sangat mengerikan, seakan-akan Tuhan tidak ada di antara mereka? Mereka berada di dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Secara manusiawi kita mengatakan wajarlah. Dan ini ternyata merupakan bagian dari proses yang Tuhan hadirkan. Apakah kita mampu bersikap setia, taat kepada Tuhan dan firman-Nya, lalu bersyukur senantiasa dalam segala hal, atau kita bersungut-sungut lalu meninggalkan Tuhan? Karena seakan-akan Tuhan tidak berpengapa lagi dengan orang-orang yang tertimpa bencana alam ini. Untuk itu kita belajar dari bangsa Israel. Pemahaman Alkitab minggu yang lalu sangat bagus, ya, dari Mazmur 126, dengan mengingat bagaimana bangsa Israel ratusan tahun diperbudak di Mesir. Padahal mereka disebut sebagai umat pilihan Allah, keluarga Allah. Berarti mereka sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat dekat dengan mereka. Tetapi yang terjadi, proses cukup lama dengan ratusan tahun ketika di Mesir, lalu 70 tahun di Babel. Apa yang terjadi? Dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, bagaimana bangsa Israel itu mengeluh kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Karena itu Tuhan memakai Musa sebagai alat di dalam tangannya untuk membebaskan, menuntun bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Katakanlah, itu sudah merupakan awal proses sebagai satu komunitas, yaitu bangsa Israel. Karena mereka sadar bahwa tidak ada pertolongan selain dari Tuhan. Karena itu mereka berteriak minta tolong. Itu Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Nah, kemudian mereka sudah dihantar ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang layak dihuni karena di sana penuh dengan air susu dan madu hutan. Mereka hidup dalam damai sejahtera di sana. Boleh dikatakan tidak kekurangan dari segi kebutuhan fisik. Tetapi sejalan dengan waktu, kehidupan mereka
dapat dikatakan tanpa kesulitan berarti, bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan, tetapi mereka justru ikut membangun mezbah-mezbah pengorbanan untuk menyembah dewa-dewa penduduk setempat. Mereka berdosa karena telah menduakan Allah. Mereka lupa bahwa Allah itu yang mereka sembah adalah Allah yang cemburuan. Keluaran pasal 20 ayatnya yang kelima. Jangan engkau menyembah berhala, karena aku adalah Allah yang cemburuan. Tapi itu mereka lakukan. Jadi Tuhan yang tidak mau diduakan ini ternyata telah diberlakukan begitu oleh bangsa Israel yang sudah dituntun dan diselamatkan dari tanah perbudakan itu. Mereka lupa bahwa Allah yang sudah menuntun mereka, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Itulah sebabnya yang berikutnya Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk membawa mereka ke tanah Babel. Semua perkakas bait Allah yang mereka banggakan, di mana mereka beribadah, diangkat oleh Nebukadnezar. Juga orang-orang pilihan yang diangkat, anak-anak muda yang kuat, yang sehat. Sementara yang lemah dan yang sakit ditinggalkan 70 tahun lamanya. Di situ mereka diproses lagi. Karena mereka merasa bahwa dengan mungkin kekuatan dan kemampuan mereka bisa sejahtera. Padahal itu semua adalah karena kasih dan kuasa Tuhan. Nah, proses kali ini ketika di tanah Babel, Allah menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Karena di dalam pasal itu tidak disebutkan bangsa berdoa, tidak. Tetapi hanya dikatakan bahwa Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel, ya, itu ayat 1 sampai 7 dari Mazmur 126, ya. Dan melalui Raja Kores dapat mengembalikan mereka ke Yerusalem dengan diperlengkapi dengan barang-barang kekayaan, bahkan disuruh membangun bait Allah. Dan perlengkapan peralatannya juga dibantu oleh Raja Kores. Padahal Raja Kores tidak mengenal Allah, Yahweh yang disembah oleh Israel. Tetapi sedemikian baiknya Tuhan itu berkarya kepada bangsa Israel supaya mereka sadar bahwa proses demi proses yang Tuhan sudah lakukan janganlah disia-siakan. Dan mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita karena kekuasaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Mereka seperti bermimpi, tapi itulah yang terjadi. Mereka bekerja keras di sana, menanam dan menuai untuk kesejahteraan hidup. Jadi, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka memuji Tuhan dalam ayat 1, mereka bersukacita seakan-akan bermimpi, ya. Tetapi memang mereka tentu harus punya satu kewajiban, bahwa proses-proses yang berat yang mereka sudah alami harus mereka mempunyai satu kewajiban untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai penolong. Nah, bacaan kita pada malam hari ini memperkenalkan lagi suatu proses di mana seorang penjahat yang bernama Saulus, yang tanpa belas kasih memenjarakan bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus, mereka yang tidak bersalah, diperlakukan semena-mena. Tetapi orang seperti itu kok bisa dipakai oleh Yesus untuk menjadi pemberita Injil?
Tuhan mengubah seorang penjahat menjadi seorang pewarta kabar sukacita. Dan itu terjadi ketika dalam suatu perjalanan menuju kota Damsyik bersama dengan teman-teman, ketika mereka sudah memegang surat kuasa dari para imam untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Tetapi surat kuasa dari imam-imam Yahudi untuk membasmi pengikut Yesus di kota Damsyik tidak berarti apa-apa di hadapan Yesus. Karena di tengah jalan, niat yang jahat itu berubah secara drastis. Kekuasaan manusia dikalahkan oleh kekuasaan Tuhan. Paulus dan teman-teman, coba kita perhatikan. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia dalam keadaan tidak mendengar. Bahkan sebenarnya dia sudah buta. Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Bagaimana mungkin penjahat kelas kakap seperti Saulus itu bisa tahu bahwa suara yang dia dengar itu adalah Tuhan? Dia tidak melihat orang yang berbicara, tapi kok dia bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan? Artinya bahwa Yesus sudah menanamkan benih-benih iman kepada Paulus untuk bertumbuh, karena kelak Paulus itu yang berubah menjadi Paulus itu akan dipakai oleh Yesus sebagai alat di dalam tangannya. Jadi ketika jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi Yesus mempertegas bahwa menganiaya pengikut-pengikut Kristus itu sama dengan menganiaya Yesus. Menganggap remeh para pengikut Yesus itu sama dengan meremehkan Yesus sendiri. Sebenarnya kunci utama ketidaksukaan imam-imam, ahli-ahli Taurat, karena Yesus menyebut diri sebagai anak Allah dan sebagai Mesias. Dan Saulus tidak percaya itu. Tetapi lanjut dikatakan, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi Tuhan Yesus memakai seorang yang kalau kita baca selanjutnya, Ananias, yang akan memberkati dan membaptis Saulus untuk melanjutkan pelayanan pekabaran Injil. Tetapi ayat 7 dan selanjutnya dikatakan, "Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan." Karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi itu proses yang berikutnya, di mana Tuhan lakukan itu tanpa melihat. 3 hari dia buta, dan 3 hari 3 malam tidak makan dan minum alias puasa. Apa artinya? Karena sama seperti Yesus juga berpuasa 40 hari sebelum dia melaksanakan tugas pelayanannya, maka Saulus sang penjahat juga dia butuh waktu. Dia merenungkan dirinya. Bagaimana Tuhan mau pakai dia sebagai alat di dalam tangannya. Jadi tidak serta-merta dia dipanggil dan diutus lalu segera berangkat.
tapi dia harus dipersiapkan secara mantap. Agar kelak ketika Saulus menjumpai kesulitan dan tantangan, rintangan dalam pelayanan, dia sudah tahu bahwa itulah memang tugas pelayanan. Tidak seperti jalan tol lancar-lancar, ya. Nah, lalu dalam selanjutnya ayat 10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dia sudah mulai mempersiapkan diri. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, di sini Ananias melakukan suatu sikap yang tidak terpuji, yaitu penghakiman. Yesus tidak mengatakan, Saulus, engkau adalah penjahat tempo dulu. Aku akan jadikan engkau sebagai pelayanku. Tidak. Ya. Yesus hanya mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus proses dia. Dan dengan urapan tumpangan tangan dari Ananias dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi itu firman Tuhan bahwa Saulus ini adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Yesus akan mempersiapkan dia begitu rupa untuk dapat melayani Tuhan. Nah, di sini kita mendapatkan suatu gambaran yang sangat jelas bagaimana Allah membentuk kepribadian seseorang yang dia boleh pakai. Ya, untuk menerima tanggung jawab itu bukanlah gampang. Jadi di dalam pertobatan dan pembaharuan yang Yesus sudah lakukan kepada seseorang yang bernama Saulus, jangan lagi menggugit atau menghakiminya seakan-akan dia tidak pantas untuk menjadi pelayan. Itulah juga yang sering terjadi di dalam kehidupan persekutuan jemaat, juga di dalam masyarakat, dengan melihat masa-masa yang lalu sehingga akan sulit untuk menumbuh kembangkan tugas pelayanan itu secara murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apakah hanya tipe Saulus yang butuh proses? Saudara-saudara dan saya butuh proses dari Tuhan. Setiap saat dan ketika dengan kita memberi diri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memproses kita supaya kita semakin siap di dalam pelayanan, siap di dalam membangun persekutuan dengan menghayati tugas pelayanan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita saling menopang, ya. Bahkan seperti Saulus yang diberkati oleh Ananias, demikian juga kita antar sesama saling memberkati. Memang dari segi kemanusiaan tidaklah pantas sebagai Saulus pembunuh, tetapi bagi Allah tidak demikian. Allah melihat kesungguhan hati dan kerinduannya untuk melayani. Dikatakan, sebab dia adalah alat pilihanku. Nah, di tengah proses kehidupan ini, singkirkan dan jauhkanlah bentuk penghakiman seperti yang dilakukan Ananias. Karena Yesus hanya melihat kesungguhan hati, pertobatan dan pembaharuan yang diterima dengan penuh sukacita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.
Kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menyelamatkan dunia ini melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus sesungguhnya tidak sia-sia. Karena lewat pelayanan para rasul di awal jemaat perdana, walaupun ada banyak kesulitan, banyak tantangan, betapa banyak orang-orang pengikut Yesus dibunuh, dianiaya, tetapi justru perkembangan pekabaran Injil tetap menjemarak karena dunia bangsa-bangsa boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat, bergereja, juga bermasyarakat, kami sangat menyadari bahwa Allah tetap memproses iman percaya kami, kesungguhan kami, ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon, janganlah Tuhan tinggalkan kami. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus berkuasa untuk membaharui kehidupan kami, menuntun perjalanan kehidupan kami dalam susah maupun senang. Ketika kami dalam kesenangan, kami tidak terlena. Ketika kami dalam kesusahan, kami tidak bersungut-sungut, tapi kami hanya bau bersyukur. Ketika Tuhan masih memberi kami napas kehidupan, ketika kami masih dapat beraktivitas, kami masih dapat bersosialisasi satu dengan yang lain, walaupun hanya melalui media sosial, bahkan ketika kami rindu untuk beribadah, kami hanya melalui online, tapi kami tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu, dan memberi diri untuk selalu berproses dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah dengan perfirman-Mu dapat menolong kami semua untuk semakin giat di tengah-tengah tugas pelayanan apapun yang kami alami dan rasakan di sana. Tapi kami tahu bahwa Tuhan boleh memakai kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan memberitakan Injil sukacita itu. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu dan gereja-gereja-Mu dimanapun di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Gereja Persian Indonesia bagian Barat ada di dalamnya. Biarlah kami ya Tuhan semakin giat dan kami saling menopang satu dengan yang lain walau hanya dalam doa. Juga walau hanya dalam kata-kata untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika berada dalam kesulitan, ketika berada dalam penderitaan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di NTT dan di NTB dan juga di beberapa wilayah di Indonesia ini ya Tuhan yang belum lama ini terkena bencana alam yang sangat mengerikan. Tuhan tolong hiburkan dan kuatkanlah segala keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka yang telah mendahuluinya. Bahkan masih sebagian besar jenazah tidak dapat ditemukan lagi ya Tuhan, karena sulitnya wilayah untuk dijangkau oleh petugas keselamatan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, khususnya di Indonesia, supaya kiranya kami pribadi lepas pribadi seberapapun sesuai kemampuan kami untuk dapat membantu saudara-saudara kami yang berada di dalam pengungsian. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk
pemerintah kami, agar kiranya ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah semakin proaktif untuk dapat menolong saudara-saudara kami yang berada di dalam yang menjadi korban bencana alam ini. Demikian juga bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, tenaga medis, dan juga para relawan dan seluruh rakyat Indonesia, kiranya kami bergandengan tangan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dan juga patuh pada protokol kesehatan, sehingga dengan demikian cepat atau lambat dapat dipastikan bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk vaksin pertama dan kedua, agar kiranya seluruh rakyat Indonesia tergerak hatinya untuk siap bersedia untuk divaksin. Singkirkan segala kabar-kabar hoaks yang membuat sebagian orang tidak bersedia. Tuhan tolong supaya kami juga patuh kepada pemerintah. Dan Tuhan memberkati kami sekalian, pemerintah dan gereja dimanapun berada untuk tetap bekerja sama, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Kami saling toleransi satu dengan yang lain, dan juga dengan saudara-saudara kami yang sedang berpuasa, kiranya mereka dapat berpuasa dengan baik ya Tuhan. Dan kami selaku gereja juga dapat bekerja sama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, sehingga tidak ada halangan untuk membangun hubungan baik sementara puasa maupun setelah selesai puasa. Biarlah kasih Tuhan akan tetap senantiasa menjadi kunci kebersamaan kami dengan sesama saudara kami yang tidak seiman. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati kami yang sudah hadir di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami tidak kembali percuma, tetapi kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami sekalian. Dan ajar kami ya Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu dan selalu siap untuk diproses. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pendeta, khususnya di Jemaat GPIB Cinere, para majelis ya Tuhan, dan unit-unit misioner, tim kerja dan panitia pembangunan, supaya kami bekerja sama membangun jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga terpanggil untuk berdoa agar kiranya pembangunan gedung gereja kiranya dapat segera dimulai ya Tuhan, dan izin untuk membangun kiranya segera dapat diberikan oleh pemerintah. Dan kami berdoa dan seluruh jemaat juga akan mengambil bagian di dalamnya seberapapun kemampuan kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit ya Tuhan, yaitu Diaken Ibu Delvi Huta Barat, Ibu Ance Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Bapak Saham Haryanja, Bapak Elkana Simanung Kalit, Ibu Barbara Tyson, Bapak Paulus Soeharto, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Dun, Ibu Dejo Wenas, Tua Idan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Alise Sopranita, Leo Wakabesi, dan Ibu Like Tuhumuri. Dan mungkin masih ada orang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tuhan jamah mereka, dan Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka pakai, kuatkan dan sembuhkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri karena COVID-19 ataupun penyakit lainnya, Tuhan jamah mereka dan Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa kuat dan sehat dan kembali ke rumah masing-masing. Dan bagi keluarga-keluarga di tengah masyarakat ya Tuhan yang kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID-19, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan Ibu Angelica Christine Hatibi yang pada hari ini dapat berusia merayakan hari ulang tahunnya ya Tuhan, karena pertambahan usia merupakan satu berkat Tuhan tersendiri. Biarlah Tuhan jugalah yang akan senantiasa memberikan umur panjang, memberikan kekuatan dan kesehatan dan kemampuan baginya di dalam meniti karier. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, 21 April sebagai Hari Kartini, agar kami juga tetap mengenang perjuangan Ibu Kartini ya Tuhan untuk memperjuangkan hak kaum wanita
Dan biarlah kiranya kaum wanita bangsa Indonesia kian hari dan kian maju ya Tuhan, agar mereka tidak hanya membenahi diri sendiri di rumah, tetapi dengan talenta yang mereka miliki dapat mereka kembangkan juga untuk sesama. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan untuk para petugas multimedia yang sudah bertugas ya Tuhan pada hari ini, dan juga pengantar lagu, organis, dan presbiter yang bertugas, dan anggota komisi teologi yang telah terlibat di dalam pelaksanaan ibadah ini, dan juga karyawan-karyawati kantor gereja. Di tengah-tengah tugas pelayanan ini, biar Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, memberikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, jasmani rohani bersama. Sehingga di tengah-tengah pelayanan ini, biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan mau ampuni kami semua dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan mau sambut dan dengarkan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas semua pemberian baik-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu berbagi ketika berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kini ya Bapa, terimalah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikanlah diri kita untuk selalu diproses oleh Tuhan, sehingga pertobatan dan pembaharuan yang Yesus kerjakan tidaklah sia-sia, dan kita akan tetap senantiasa menjadi milik Kristus untuk melayani Dia. Kidung Jemaat 360. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah yaitu Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anak, dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Kita saat teduh sejenak.